Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring seperti biasanya. Baiklah, pada 2 pekan terakhir materi kita yakni mengenai peristiwa sekitar proklamasi. Kalau pada 2 pekan terakhir itu saya memberikan tugas untuk mencatat materi yang sudah saya tuliskan di Google Formulir. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi melalui PowerPoint. Oke. Judul besar masih tentang peristiwa sekitar proklamasi. Nah, ini saya tuliskan di sini peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan NKRI. Oke. Kita baca dulu. Nah, ini peristiwa sekitar proklamasi itu ada 3. Yang pertama adalah BPUPKI, yang kedua adalah Rengas Dengklok, dan yang ketiga adalah detik-detik proklamasi. Nah, pertama tentang pembentukan BPUPKI. Nah, saya geser sedikit ya. Nah, pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, Jepang tidak memastikan kapan Indonesia akan diberikan merdeka. Jadi seperti ini, mereka memberikan janji namun tidak memberikan kepastian. Nah, seperti itu. Yang kedua, kemudian lanjut. Nah, ini adalah gambar Jepang menyerah kepada sekutu. Oke. Kemudian ini pembentukan BPUPKI 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI bertugas menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dr. Rajiman Wadiudiningrat dilantik menjadi ketua BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jika tadi sudah dibentuk BPUPKI, maka sekarang ini adalah persiapan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk BPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo sebagai penasihat jenderal Terauchi. Oke. Tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh itu telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ketiga tokoh itu pulang menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok ya. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir yang telah mengetahui kekalahan Jepang segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir mendesak kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian setelah didesak adanya perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, golongan tua ini ia menghendaki proklamasi kemerdekaan Indonesia menunggu keputusan dari pemerintah Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus memiliki persiapan yang matang, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan setelah sidang PPKI. Nah, itu adalah pendapat golongan tua. Sedangkan pendapat golongan muda dia lebih bersifat ayo segera proklamasikan, umpung bahasanya seperti ini, umpung Jepang sedang mengalami kekosongan kekuasaan, mari kita memerdekakan. Jadi pendapat antara golongan tua dan golongan muda itu sangat berbeda pada saat itu. Kemudian ini ada peristiwa Rengas Dengklok ya. Tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda, yaitu Soekarni, Yusuf Kunto, dan Sujando Singgi ke Rengas Dengklok. Nah, lanjut.